Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung di dalam kebaktian online pada pagi hari ini, kebaktian melalui Zoom. Mungkin seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bersama bahwa saat ini di Sydney sendiri lockdown diperpanjang. Jadi mau tidak mau kita harus membiasakan melalui online. Memang kalau mau dibilang jujur, kebaktian melalui Zoom mungkin kita tidak bisa konsentrasi, ya, karena kadang-kadang banyak yang mendistract kita sampai akhirnya kita nggak bisa konsentrasi, ya. Tapi kita akan coba segala sesuatu untuk kita bisa benar-benar belajar untuk duduk diam, ya. Mungkin tidak usah menyiapkan yang lain-lainnya, tapi kita duduk diam dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ingatkan juga, karena kita mudah terdistract dengan adanya sesuatu, jadi alangkah baiknya kalau memang kita matikan video, ya. Jadi tanpa harus orang lain melihat apa yang sedang kita kerjakan, ya. Jadi kita mute dan kita videonya kita matikan, ya. Dan satu hal yang saya mau ingatkan juga buat kita, jangan lupa kita harus siapkan, Bobby sudah mengingatkan juga dari kemarin, anggur buat perjamuan, ya. Jadi kita mau memasuki saat ini perjamuan kudus. Mari kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita ambil waktu sejenak, kita duduk yang baik, dan kita boleh memasuki kebaktian pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mengambil waktu kita untuk bersaat teduh. Amin. Saya undang untuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri, dan saya akan bacakan ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, yang demikian bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, kalau kita mau diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita meresponi dengan nyanyian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku minta
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, pada saat ini kita mau ambil waktu sejenak. Kita boleh sama-sama masuk di dalam doa, dan kita mau ambil waktu 1 menit untuk kita benar-benar menghadap Tuhan. Kita mau berdoa untuk segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam minggu yang sudah kami lewati. Dan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu Bapa, di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala ketidakberdayaan kami juga, Bapak. Mungkin di dalam saat-saat ini, kami harus berdiam di dalam rumah kami masing-masing, Bapak. Dan sedikit sekali aktivitas yang bisa kami kerjakan, Bapak. Kami memasuki satu rutinitas yang rasanya mungkin membosankan. Bahkan kalau kami tidak bisa berjumpa dengan yang lain, dengan teman, sahabat, saudara, itu juga yang membuat kami merasa sangat kehilangan Bapak dengan hal-hal yang biasa kami lakukan. Kami menjadi semuanya menjadi terbatas. Tapi kalau pada saat itu juga Bapak, seringkali dengan segala keterbatasan kami menjadi lebih mudah jadi emosi, ataupun kadang-kadang kami kesal dengan apa yang sedang berlangsung, Bapak. Kalau pada saat ini, kami boleh sama-sama datang menghadap hadirat-Mu, Bapak. Biarlah Tuhan boleh pimpin kehidupan kami. Tuhan boleh bukakan segala sesuatunya buat kami. Bagaimana kami mau melihat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami mau belajar. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Bapak, kalau mungkin kami hanya melihat hal-hal yang kecil saja, tapi kami tidak bisa melihat hal besar yang Kau sudah persiapkan, hal besar yang kami tidak bisa merasakan, Bapak. Bapak, ampuni kami semuanya, Bapak. Dan biarlah kami mau belajar tiap hari di dalam keterbatasan segala sesuatunya, kami mau belajar untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu, mau belajar mempersiapkan waktu yang teduh dengan Engkau, Bapak. Pimpin kami, setiap anak-anak-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami bersama, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tanah putra-Mu tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru, terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sebentar kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibacakan oleh Saudari Lia yang terambil dari
Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai dengan 8 ayat yang pertama. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Thank you, Tia. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hikmat. Bagaimana kita mau belajar agar kita rendah hati. Karena apapun yang sudah kita capai selama ini, jangan seorang pun memegahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan.
Semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa. Jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau Tuhan adalah Allah Ebenezer, Allah yang sudah menolong kami dalam hari-hari yang lalu, dan Allah yang juga akan terus menyatakan pertolongannya di hari-hari yang akan datang. Di saat kami hidup dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, namun kami percaya satu hal yang pasti adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu baru tiap hari buat kita. Kiranya itu yang menjadi kekuatan dan menjadi pegangan bagi kami, supaya apapun yang kami hadapi dan alami saat ini, kami tetap boleh berpegang kepada janji kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, Tuhan berikan untuk kami boleh berhimpun, beribadah bersama-sama Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, memberikan kami hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau, memberikan kami hati bagaikan rusa yang selalu rindu sungai yang berair, dan kiranya jiwa kami pun merindukan Engkau senantiasa. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini, berkati firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi untuk mengerti kebenaran-Mu. Dan Tuhan tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, ketidakmampuannya, Tuhan mau pakai untuk boleh menguraikan kebenaran-Mu. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita membahas kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat ke-15, hingga pasal ke-8 ayat pertama, yang topiknya adalah tentang hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita. The provision of wisdom. Hikmat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan berbagai hikmat dan pengetahuan untuk menuntun kehidupan setiap kita. Dan semua itu dapat kita temukan dalam Alkitab apabila kita dengan kerendahan hati mau membaca dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dalam perikop ini, Pengkhotbah atau Salomo menyampaikan kepada kita beberapa manfaat atau berkat dari hikmat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca hari ini termasuk salah satu bagian Alkitab yang sulit dimengerti. Dan sekali lagi, di dalam Pengkhotbah ada banyak hal yang sulit dimengerti dengan kemampuan kita sebagai manusia. Dan salah satunya adalah bagian Alkitab ini. Namun saya akan berusaha dari apa yang saya persiapkan, memberikan Anda semua prinsip-prinsip apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui perikop ini. Saudara, sekali lagi, Tuhan menyediakan hikmat-Nya untuk kita.
Pertama, hikmat Tuhan menjadikan kita rendah hati. Itu yang kita bisa pelajari dari pasal 7 ayat ke-15 hingga yang ke-18. Hikmat Tuhan menjadikan kita rendah hati. Saudara, dalam 4 ayat ini, Salomo berbicara tentang salah satu pertanyaan terpenting dalam sejarah manusia, yaitu, why do good people suffer and bad people prosper? Mengapa orang baik itu selalu menderita dan orang jahat makmur, aman, sentosa hidupnya? Dalam ayat ke-15, Salomo menulis, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Saudara, Salomo mendapati sepertinya tidak ada kaitan antara kebaikan seseorang dengan panjang atau pendeknya umur seseorang. Bukankah kita sering mendapati orang benar mati muda, sedangkan orang jahat hidup dengan umur yang panjang? Seringkali ketika ada orang-orang yang bertanya kepada kita tentang hal-hal ini, mengapa orang baik cepat mati? Mengapa orang jahat umurnya panjang? Kita mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Bahkan kita sendiri sebagai orang Kristen, orang percaya, juga bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara, dalam kondisi seperti ini, mari kita tetap mempercayai Tuhan yang mengasihi kita dan yang Maha Kuasa. Sekalipun Tuhan tidak berpikir dan bertindak seperti yang apa yang kita inginkan. Namun, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dari permulaan padanya. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita tidak dapat memahami keputusan dan rancangan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka Salomo menasihati kita di dalam ayat ke-16 hingga ke-17 demikian. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Saudara, 2 ayat ini termasuk bagian Alkitab yang sulit untuk dimengerti, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Seolah-olah Salomo mengajar kita untuk jangan terlalu saleh dan jangan terlalu jahat, melainkan seimbanglah. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu rohani. Tidak perlu setiap minggu ke gereja. Tidak perlu setiap hari baca Alkitab dan berdoa. Bolehlah hidup dalam kebohongan, dalam dosa. Tapi jangan sampai kebablasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini jelas keliru. Karena apabila Salomo mengajar kita untuk hidup seperti ini, yaitu jangan terlalu saleh dan jangan terlalu jahat, maka apa yang diajarkan Salomo ini bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain, di mana Tuhan mengajar kita untuk mencari kebenaran dan mencari kekudusan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, di sini Salomo bukan sedang berbicara tentang karakter Kristen atau kesalehan hidup sebagai orang Kristen. Tapi di sini Salomo sedang berbicara tentang bagaimana kita memandang karakter kita atau kesalehan kita. Saudara, seringkali kita menilai kita orang baik atau orang jahat sesuai dengan standar kita sebagai manusia. Seringkali kita memandang orang lain sebagai orang yang saleh atau orang yang jahat sesuai dengan standar kita sebagai manusia. Sekali lagi, saudara, Salomo ketika berbicara segala sesuatu dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berbicara tentang apa yang ada di bawah kolong langit ini. Apa yang ada di bawah matahari. Berarti apa? Berarti melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia. Dan seringkali menurut standar kita, sudut pandang kita sebagai manusia, kita menilai apakah diri kita orang saleh atau orang jahat. Kita menilai orang lain, apakah dia orang saleh, orang benar, atau orang jahat. Saudara, tidak peduli mau berapa benar dan bijaksana
kita memandang diri kita. Kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dan anugerah Allah. Rasul Paulus mengerti kebenaran ini dengan baik. Di awal pelayanan Paulus menyebut dirinya sebagai yang terkecil di antara para rasul yang lain. Selanjutnya, ia berkata bahwa ia adalah yang terkecil di antara semua orang percaya. Dan di akhir dari tulisannya, ia berkata, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Semakin tua umur Paulus, semakin ia melihat Tuhan, semakin ia mengenal Tuhan, semakin kecil dan rendah Paulus memandang dirinya sendiri. Mantan pedagang budak yang bertobat dan pengarang lagu Amazing Grace pernah berkata demikian. Ketika aku sudah kembali ke surga, maka ada 3 hal yang akan membuat saya takjub. Hal yang pertama adalah ada orang-orang yang aku kira akan ada di surga, tapi ternyata mereka tidak ada. Hal kedua yang membuat saya takjub adalah aku kira ada orang-orang tertentu yang tidak mungkin masuk surga, tapi ternyata mereka ada di sana. Dan fakta ketiga yang menakjubkan bagiku adalah aku ini yang penuh dengan dosa ada di surga. Saudara, hikmat Tuhan menjadikan kita rendah hati. Kebenaran ini harus kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Dan hidup ini terlalu banyak hal yang kita tidak tahu dan tidak mengerti. Ada terlalu banyak pertanyaan, ada terlalu banyak tragedi dan dosa di dalam hidup ini, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Jangan selalu menganggap diri kita yang paling benar dan menghakimi orang lain, karena kita tidak pernah atau kita tidak ada di posisi orang lain. Saudara, dalam ayat ini, Salomo bukan hanya menentang mereka yang menganggap dirinya benar dan saleh. Tapi dalam ayat ini, Salomo juga menentang orang yang melakukan kejahatan. Sekalipun kita adalah orang-orang berdosa dan akan selalu terjebak untuk menjadi munafik dan menganggap diri kita benar. Kita harus waspada agar tidak memakai keberdosaan kita itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa dan terus hidup dalam dosa. Realita bahwa kita tidak sempurna seharusnya mendorong kita menuju pada kesalehan, bukan pada kompromi moral. Seringkali betapa mudahnya kita berdalih, saya sudah melakukan satu kebohongan. Apa bedanya melakukan kebohongan yang lain? Saya sudah melakukan begitu banyak dosa. Apa bedanya melakukan dosa-dosa lagi? Semua rasionalisasi ini adalah jahat di mata Tuhan. Ada kalimat bijak mengatakan demikian. Apabila kita sudah berada di sebuah lubang, berhentilah untuk menggali. Kalau kita sudah jatuh ke sebuah lubang, berhentilah untuk menggali. Artinya adalah, apabila kita tidak bisa membuat kondisi menjadi lebih baik, setidak-tidaknya jangan membuat kondisi menjadi semakin buruk. Apabila kita memilih untuk tidak mengindahkan firman Tuhan dan bertindak seperti orang bebal, maka kita akan mati sebelum waktunya. Karena terkadang Tuhan menghukum orang-orang jahat dalam hidup ini. Ayat ke-18 berkata, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Saudara, yang dimaksudkan dengan yang satu adalah apa yang diajarkan dalam ayat ke-17, yaitu janganlah fasik, jahat, dan bodoh. Karena itu akan menghancurkan hidup kita. Hiduplah benar dan bijaksana di hadapan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang lain adalah apa yang dikatakan dalam ayat ke-16, yaitu ingat
bahwa kita adalah orang berdosa yang fana, yang tidak dapat mengontrol Tuhan, dan bahkan kita tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Taatilah Tuhan untuk hal-hal yang kita tahu dan kita mengerti yang Tuhan singkapkan kepada kita. Taatilah. Tetapi percayalah kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak tahu dan tidak mengerti. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan sumber dari segala hikmat. Dan itu akan menjadikan kita rendah hati. Hikmat Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kita. Itu hal yang pertama yang mau diajarkan dalam perikop ini. Yang kedua, hikmat Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Itu dikatakan di dalam ayat ke-7, pasal 7, ayat 19 hingga ke-22. Hikmat Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayat ke-19 berkata, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Saudara, hikmat dalam bahasa Ibrani adalah hokmah. Hokmah itu merujuk kepada the skill of living yang mencakup godly perspective and godly power. Hikmat Tuhan memberikan kita perspektif rohani dan kekuatan rohani supaya kita boleh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Godly perspective and godly power. Perspektif ilahi dan kuasa ilahi bagaikan dua sayap burung yang memampukan kita untuk terbang tinggi dalam hidup ini. Kebenaran ini sekali lagi mengajar kita untuk rendah hati. Karena ayat 20 berkata, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa. Satu-satunya cara agar kita bisa selamat adalah ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, belas kasihannya, dan transformasinya dalam hidup kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan ayat ke-21 hingga ke-22, Salomo memberi kita nasihat praktis sebagai berikut. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Saudara, nasihat Salomo ini mengajar kita untuk jangan kepo. Jangan selalu mau tahu urusan orang lain. Karena satu waktu nanti kita bakal sakit hati dan kecewa ketika kita mendengar ada orang yang gosiping kita dan mengutuki kita. Di sini dikatakan bahwa jangan sampai satu hari engkau dengar pembantu di rumah, asisten rumah tangga di rumah mengutuki engkau. Kenapa, saudara? Karena mereka yang bekerja bersama dengan kita, bahkan tinggal di rumah kita, membantu kita. Mereka yang tahu siapa diri kita sesungguhnya. Mereka yang tahu segala kemunafikan kita. Mereka yang tahu gosip-gosip kita tentang orang lain. Kita mengatakan yang jahat tentang orang lain. Dan mereka yang juga tahu siapa diri kita. Maka dalam hati mereka akan mengutuki kita. Karena mereka akan berkata kita adalah orang-orang yang munafik. Kita berkata jahat tentang orang lain. Kita urusin urusan orang lain. Padahal diri kita sendiri pun tidak beres. Banyak kelemahan. Banyak kekurangan. Saudara, hal ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena saudara tidak peduli siapa kita, di mana kita, apa yang kita lakukan, orang-orang akan mengecewakan kita. Teman-teman baik kita akan mengecewakan kita. Teman-teman kerja akan mengecewakan kita. Pendeta kita akan mengecewakan kita. Saudara-saudara kita akan mengecewakan kita. Orang tua kita akan mengecewakan kita. Anak-anak kita akan mengecewakan kita. Pasangan kita akan mengecewakan kita. Cepat atau lambat, orang-orang di sekitar kita akan mengecewakan kita. Saudara, bagaimana kita dapat menghandle kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan orang-orang tentang kita? Nasihat Salomo adalah
orang berhikmat tidak mendengarkan gosip yang dikatakan orang-orang tentang kita. Karena dalam hati kita yang paling dalam, kita juga tahu bahwa kita seringkali bergosip tentang orang lain. Kalau kita merasa sakit digosipin atau dikutuk orang lain, jangan lakukan yang sama terhadap orang lain. Saudara, ada seorang pendeta pernah mengatakan demikian. I never worry about people who say bad things about me, because I know a lot more about me than they do. And it is worse than what they are saying. Pendeta ini berkata demikian, saudara. Saya tidak pernah khawatir tentang hal-hal jahat yang orang lain katakan tentang saya. Karena saya tahu lebih banyak hal tentang diri saya daripada mereka. Dan hal-hal tentang diri saya itu jauh lebih buruk dari apa yang mereka katakan. Saudara, selain hikmat menjadikan kita rendah hati, hikmat juga memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup ini dengan senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Karena kita tidak tahu diri kita memiliki banyak kelemahan. Kita tahu diri kita memiliki banyak kelemahan. Dan orang-orang yang kita pikir bisa kita andalkan, suatu waktu mereka bisa mengecewakan kita. Dan yang terakhir, saudara, hikmat memberikan wawasan atau insight kepada kita. Itu dikatakan di dalam ayat ke-23 hingga pasal ke-8, ayat yang pertama. Saudara, dalam bagian terakhir ini, Salomo mengingatkan kita akan bahaya kebodohan dan menasihati kita untuk mengejar hikmat. Ayat 23 hingga 25 berkata, kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat. Tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan Salomo mengakhiri perikop ini dengan sebuah pernyataan di dalam pasal ke-8 ayat pertama. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Saudara, hikmat Tuhan memberikan kita wawasan atau insight, iluminasi kepada kita. Dan itu membuat wajah kita bercahaya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan ini? Salomo di dalam Amsal pasal ke-9 ayat ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang kudus adalah pengertian. Saudara, agar Tuhan mengaruniakan hikmat ini kepada kita. Agar Tuhan mengaruniakan hikmat dari sorga kepada kita. Hikmat yang menjadikan kita rendah hati, hikmat yang memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hidup ini, dan hikmat yang juga memberikan wawasan atau insight kepada kita dalam hidup ini. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui kitab Pengkhotbah. Ada banyak kebenaran yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah yang sulit untuk kami mengerti, kami pahami sepenuhnya. Tapi kami percaya, Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kami pengertian rohani, supaya kami boleh menerima, supaya kami boleh mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kitab Pengkhotbah. Hari ini kami belajar tentang hikmat yang Tuhan sediakan bagi kami. Hikmat yang akan menjadikan kami rendah hati di hadapan Tuhan. Hikmat yang akan memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini dengan segala tantangannya. Dan juga hikmat yang akan memberikan kami wawasan rohani, insight bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Bapa, kami sungguh membutuhkan hikmat Tuhan untuk hidup kami. Kami sungguh membutuhkan tuntunan-Mu melalui hikmat yang Kau berikan bagi kami dalam hidup ini.
Kami berdoa agar sungguh-sungguh Tuhan, Engkau boleh mengaruniakan hikmat ini kepada setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus secara online. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti ataupun anggur di rumah masing-masing untuk kita sama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita melihat liturgi perjamuan kudus di layar kita masing-masing. Saudara, hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini terbuka bagi jemaat atau bagi para simpatisan yang mengikuti kebaktian hari ini. Mereka yang sudah dibaptis atau mereka yang sudah disidi mengaku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan, terlebih dahulu mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apakah kita hidup damai dengan sesama kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam kesempatan ibadah pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh menghampiri meja perjamuan Tuhan, supaya kami sekali lagi boleh mengenang akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala hal yang ada di dalam pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami meragukan kasih Tuhan kepada kami. Kami meragukan kesetiaan Tuhan kepada kami. Di saat kami menghadapi ketidakpastian, di saat kami menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan ketika kami boleh memandang kembali kepada salib Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan sekali lagi akan kesetiaan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Ampuni Tuhan, siapkan hati kami semua Tuhan, supaya kami layak menghampiri meja perjamuan-Mu. Kami berdoa dan mohon kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat atau membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29, yaitu dasar prinsip untuk kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan anggur, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini dengan tubuh Kristus. Cara minum syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Jemaat sekalian, mari kita mengangkat roti kita.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan untuk keselamatan kita. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Minumlah. Mari jemaat kita masuk di dalam doa syukur bersama-sama. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Kiranya melalui peringatan, melalui perjamuan kudus ini, kami boleh sekali lagi diteguhkan dalam iman kami, bahwa Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami. Dan bukti dari kasih Allah adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan dengan keyakinan itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami di hari-hari di depan, di bulan Agustus tahun 2021 yang Tuhan izinkan kami masuk ke dalamnya. Kami tidak tahu hari esok, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tapi tolong kami untuk memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, mari saya undang untuk kita boleh bersatu dengan gereja segala abad dan tempat, untuk kita boleh bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, hendaklah masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan masuki doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Brother Paulus. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ada dua pokok yang akan kita naikkan bersama, yaitu untuk bencana besar yang belakangan ini terjadi di Cina dan juga di beberapa negara lain. Kita mohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Dan kedua, juga untuk situasi kita sendiri di State New South Wales ini, agar masyarakat dapat bersabar dalam masa sulit ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Besar, kami datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati, dengan rendah diri ya Tuhan. Kami tahu 2 tahun belakangan ini Tuhan begitu banyak bencana, begitu banyak penderitaan yang kami umat manusia alami. Tuhan bukan saja bencana atau pandemi COVID ini, tapi juga bencana-bencana alam Tuhan. Kebakaran yang besar di Australia, di Amerika, dan juga di Turki, dan
ini juga ya Tuhan, bencana banjir yang terjadi di Eropa, di Cina, di Pakistan, dan di banyak tempat juga. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang betapapun kami kagum akan kemajuan pikiran kami, kemajuan teknologi kami, tapi Tuhan, kami tetap masih di bawah kuasa alam. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau mau tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Tuhan kiranya mau berikan kekuatan Tuhan bagi masyarakat yang terdampak, dan kami juga berdoa agar kiranya pemerintah dunia bisa saling menjabat tangan, bisa saling bekerja sama ya Tuhan, untuk menanggulangi, untuk meringankan beban-beban mereka yang terdampak ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk situasi di New South Wales ini, di mana walaupun dengan lockdown yang ketat ini Tuhan masih juga belum bisa mengurangi dengan drastis kasus-kasus di negara bagian ini. Tuhan, pandemi ini Tuhan sudah berjalan begitu lama dan sudah mulai banyak Tuhan tanda-tanda kelemahan mental ya Tuhan daripada rakyat-rakyat di dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya sekali lagi Tuhan Engkau mau berikan kekuatan kepada mereka yang terdampak Tuhan, kepada kami-kami yang juga terdampak dari lockdown ini. Tuhan, mungkin kami yang kehilangan bisnis atau kehilangan pekerjaan Tuhan, ataupun pengurangan income. Tuhan, kami mau serahkan semua beban mental kami Tuhan ke hadapan tangan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau tetap ada bersama kami, dan Engkau bukan Allah yang buta, Engkau Allah yang melihat situasi ini, dan Engkau tahu jalan yang terbaik buat kami. Tuhan, kami mau serahkan doa-doa kami ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Tuhan, biarlah Engkau kiranya menjalankan ya Tuhan apa yang terbaik bagi kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kami mau naikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, sebagai ungkapan syukur kita, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan seperti biasa, kita diharapkan untuk kita bisa boleh mentransfer ke dalam rekening yang ada di dalam layar saudara. Jadi ini kita mau kembalikan segala sesuatu ini hanya untuk kemuliaannya. Sebagai ayat nats persembahan terambil dari Matius 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Matius 13 ayat yang ke-15 sampai 16 demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya, agar kita mau belajar untuk rendah hati. Dan biarlah melalui kebaktian hari ini, kita semua mau diutus. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan kepadamu. Biar segala sesuatunya menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai untuk kemuliaannya. Tuhan, inilah hidupku. Citaku masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa
Mari kita kembalikan segala puji, kemuliaan, dan hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan kita bersama-sama menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, ke dalam panggilan Tuhan bagi saudara masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita boleh sama-sama katakan, amin. Kita masuki saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Anda semua senantiasa di dalam anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu kabar duka cita. Tadi malam, Papa yang terkasih dari Saudara Erik Buntaran, Papa mertua dari Felicia, telah dipanggil Tuhan. Beliau berusia 60 tahun. Sempat dirawat di rumah sakit karena COVID, tetapi beberapa hari lalu sudah pulang ke rumah, tetapi kondisi memburuk, saturasi oksigen ke paru-paru rendah, dan tadi malam telah dipanggil kembali Bapa di surga. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada Erik, kepada adik-adiknya, dan juga kepada mamanya yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau mengingat Tuhan, saudara kami yang terkasih Erik dan Felicia yang sedang berduka cita Tuhan. Oleh karena Papa yang terkasih, almarhum Bapak Iskandar Buntaran, telah Engkau panggil Tuhan dalam usia 60 tahun tadi malam. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan boleh menghibur untuk mama dari Erik, dan juga Erik juga adik-adiknya Tuhan, dalam masa duka cita ketika mereka harus kehilangan Papa yang terkasih Tuhan. Kami berdoa agar sungguh-sungguh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang boleh memberikan kekuatan iman kepada keluarga dalam masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses mencari rumah duka, dan juga untuk proses pemakaman ataupun kremasi. Mohon Tuhan menyertai, supaya semua proses ini bisa berjalan dengan baik, karena Tuhan memberikan kemurahan, karena Tuhan membukakan jalan. Sekali lagi kami berdoa, agar sungguh-sungguh dalam masa sulit ini, masa-masa duka cita ini, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, cukup bagi setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan ke Saudara Ronald. Terima kasih Pak Kasti. Sekali lagi atas nama session dan seluruh jemaat, turut berduka cita untuk Erik dan Felicia. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita boleh bersyukur kalau kita masih bisa mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, meskipun secara online.
Sebelum saya menyampaikan church update, sekali lagi atas nama session, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah melayani pada hari ini, dan buat Pak Kasdi yang telah menyampaikan firman kebenaran pada hari ini. Ada church update yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai COVID News. Yang kita tahu ini hari ada lagi 239 new cases. Ya bukan naik, ya tetap naik terus ya trennya. Seperti sudah disampaikan di awal kebaktian, kalau lockdown diperpanjang sampai akhir bulan Agustus. Mari kita bersama-sama boleh mengikuti anjuran pemerintah tinggal di rumah. Kalau tidak ada hal yang penting yang harus dikerjakan di luar. Mungkin yang belum divaksin juga boleh secepatnya register sehingga kita boleh protect ourselves, our family, dan our community. Mari kita juga boleh bersama-sama terus berdoa. Kita boleh minta Tuhan untuk memberikan hikmat dan bijaksana buat pemerintah Australia dan kita semua supaya kita bisa sama-sama melewati pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya untuk new duty roster. Revisi duty roster untuk bulan Agustus dan September sudah dibagikan. Tolong untuk semua yang bertugas melayani untuk mengecek jadwal yang sudah dibagikan. Apabila ada yang berhalangan, tolong untuk mencari penggantinya dan memberitakan kepada saudari Wida atau saudara Bobby. Selanjutnya untuk persekutuan senior akan diadakan melalui Zoom pada hari Selasa tanggal 10 Agustus jam 10. Kiranya para senior dapat mempersiapkan waktu untuk bersekutu dan melepas kangen bersama melalui link Zoom yang akan diberikan pada hari Senin tanggal 9 Agustus nanti. Selanjutnya, ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun dan anniversary. Tanggal 29 ada Brother Harry Gunawan, selamat ulang